Menjelang pemilu presiden, intensitas serangan terhadap capres semakin menguat. Bentuk serangan bisa berupa kampanye negatif dan kampanye hitam yang diarahkan ke masing-masing calon presiden. Kampanye negatif biasanya terkait kemampuan seseorang, pengalaman, rekam jejak yang kurang baik, masalah pribadi, maupun skandal masa lalu yang pernah terjadi. Sedangkan kampanye hitam atau black campaign merupakan pesan negatif terhadap kandidat yang tidak didasarkan fakta dan tidak ada sumber data yang bisa dipertanggungjawabkan. Joko Widodo dan Prabowo kini tengah menjadi sorotan sebagai calon presiden. Berbagai bentuk serangan tengah mengarah kepada keduanya. Serangan yang menimpa Gerindra dengan capresnya Prabowo misalnya telah dilancarkan jelang pemilu legislatif kemarin hingga jelang pemilu presiden saat sekarang ini. Sempat beredar isu Prabowo yang dikatakan sebagai anti-etnis Tionghoa. Kemudian ada juga kabar beredarnya uang kertas berstempel Prabowo, isu mengenai keterlibatan Prabowo dalam kerusuhan Mei 1998, dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Prabowo, isu bahwa Prabowo anti investor asing, dan lain sebagainya. Begitu juga serangan ke arah capres Jokowi tak kalah beragam dengan pesaingnya Prabowo. Tercatat pernah beredar pesan berantai yang meminta KPK menangkap Jokowi karena terlibat korupsi pengadaan bis Transjakarta. Jokowi juga pernah diserang lewat puisi yang isinya berupa sindiran bahwa Joko Widodo adalah capres boneka. Sempat juga beredar tayangan iklan janji Jokowi yang beredar di jejaring sosial. Isi iklan itu meminta Jokowi memenuhi janjinya untuk memimpin Jakarta hingga usai. Iklan janji Jokowi itu sukses membuat Jokowi marah besar karena menggunakan wajah dirinya tanpa izin. Jokowi juga pernah dikabarkan meninggal melalui gambar yang menyerupai berita duka di surat kabar. Hal yang menarik perhatian tak hanya pernyataan Jokowi meninggal, tetapi juga ada bagian di mana Jokowi disebut sebagai warga Indonesia keturunan Tionghoa beragama Nasrani. Jokowi dalam berita duka itu disebut sebagai Insinyur Herbertus Joko Widodo alias Oi Hong Leong. Menjelang pemilu presiden 2014 sudah banyak kampanye gelap yang dilakukan berbagai pihak melalui dunia maya. Namun, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu sendiri telah menegaskan pengawas pemilu tidak bisa menindak kampanye hitam yang telah beredar pada saat ini. Alasannya, sumber-sumber kampanye hitam yang tersebar di masyarakat saat ini tidak jelas asal-usulnya. Halo, selamat malam pemirsa, senang sekali saya Sela Wangkar kembali bersama Anda dalam rangkaian Ada Apa Berita hingga pukul 10 malam nanti. Dan pada bagian ini kita akan membahas mengenai kampanye hitam yang melanda dua pasangan capres-cawapres untuk Pilpres Juli mendatang. Tadi Anda sudah menyaksikan dalam VT masing-masing capres dan cawapres memiliki diserang dengan berbagai macam kampanye hitam. Sebetulnya ulah siapa? Siapakah yang melakukan ini? Apakah memang ada tim di balik semua ini? Dan juga mengapa para capres dan cawapres ini tidak mengedepankan visi dan misi yang justru seharusnya disajikan kepada masyarakat, bukan kampanye hitam yang justru terus-menerus berada di berbagai media, terutama di sosial media yang mudah sekali kita temukan. Baiklah, kami sudah bersama dengan pasangan capres-cawapres, tapi tim suksesnya di sebelah kanan kiri saya. Langsung saja saya perkenalkan, ini bukan urutannya, mohon maaf nih ya, langsung ke sebelah kanan saya dulu ya Bang. Oke, di sebelah kanan saya yang paling ujung adalah dengan Bang Masinton Pasaribu. Ya, selamat malam Bang Masinton, terima kasih bersama kami. Kemudian juga dengan Bapak Jazilul Fawaid. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih bersama kami. Dan juga dengan Ibu Marwah Daud Ibrahim. Selamat malam Ibu. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga dengan Bapak M. Sanusi. Selamat malam Bang Sanusi, terima kasih. Baik, tadi menanggapi dari VT kami yang mengatakan bahwa ini kampanye hitam yang terus-menerus beredar di masyarakat. Masyarakat yang terus-menerus mendapatkan informasi mengenai kampanye hitam. Sebetulnya ulah siapa sih Bang Masinton ini, kalau menurut Anda sendiri? Nah, yang paling banyak diserang dengan kampanye hitam itu kan
Jokowi ya. Nah, kita kan tadi sudah dijelaskan dalam pengantar itu membedakan kampanye hitam dengan kampanye kampanye negatif. Yeah. Nah, kampanye hitam itu kan tidak berdasarkan fakta, lebih pada menjurus kadang fitnah gitu ya. Nah, kampanye hitam yang disampaikan ke Pak Jokowi dari mulai persoalan sangat sara, dari mulai sukunya, agamanya, keluarganya, latar belakang keluarga, dan itu tidak benar sama sekali. Justru tudingan sara tadi, ya dia yang bukan non Muslim, ya, yang keturunan Cina adanya sama Prabowo, kebalik malah, gitu. Justru yang Prabowo yang keturunan Cina, kita bukan sara ini, saya tidak sara, saya cuma menginginkan kampanye hitam yang dilakukan terhadap Jokowi. Nah, yang ternyata yang Jokowi dituduh keturunan Cina, ternyata orang tuanya si Prabowo yang keturunan Cina. Jokowi dituduh keturunan dari orang tua yang beragama Nasrani, ternyata Prabowo lah yang lahir dari rahim seorang Nasrani. Nah, gitu ya. Nah, saya ini seorang orang Nasrani, jadi bukan persoalan saranya gitu. Nah, jadi tuduhan-tuduhan tentang kampanye hitam terhadap Pak Jokowi itu adanya justru di Prabowo sebenarnya. Jadi menurut Anda yang melakukan siapa dong? Apa? Yang melakukan? Kalau yang melakukan jelas dong, yang diserang kita, yang melakukan ya kan lawan ada kita. Lawan cuma ada satu nih kebetulan ini kan. Kalau dalam Pilpres ini sungguh sangat menarik karena cuma ada dua pasang begitu ya, bukan ada banyak seperti yang sebelum-sebelumnya. Oke, mungkin Bang Sanusi menanggapi dulu nih. Ya, jadi sebetulnya nggak ada kampanye hitam. Kita bilang semuanya putih. Yang penting esensi materinya gitu ya. Yang kedua, saya tidak bisa bilang siapa yang melakukannya. Saya nggak pernah menjustifikasi sesuatu yang tanpa fakta bukti. Saya ini tim pemenangan Jokowi pemilu kada, sekretaris pemenangan. Saya tahu kadang saya main seperti apa. Jadi saya juga nggak bisa bilang Anda melakukan. Saya nggak bisa. Jadi Anda sudah tahu juga sebetulnya. Saya tahu gitu ya? Bagaimana membuat dulu seperti membela Pak Jokowi itu ya, kita ingat bagaimana jangan sebentar. Jangan pola itu juga yang dilakukan kepada sebentar. Sebelum saya kepada kita kira-kira gitu ya. Sebentar gini, bagaimana membuat opini bahwa seperti dizolimi dan segala macam itu biasa dilakukan. Tetapi bahwa saya bilang sekali lagi, yang beredar di Jakarta nggak ada pengaruhnya sama sekali terhadap Black Campaign. Dan Anda bisa lihat semua yang di-share menurut saya yang penting esensi materinya tidak ada persoalan. Kalau ada persoalan, polisi akan bergerak pertama kali. Gampang polisi mencari. Kalau panwas nggak bisa dilakukan. Tapi polisi punya perangkat yang bagaimana mendetek sampai ke tempat tujuannya. Tetapi kalau esensi materinya benar, apa yang mau dibilang kampanye hitam? Tadi yang saya sampaikan. Jadi buat saya nggak, kalau yang masalah kampanye hitam tadi kan itu yang menuduh orang tidak berdasarkan fakta-fakta, tidak berdasarkan data, asal jeplak gitu, bahkan kecenderungannya memang memfitnah. Nah, untungnya di Jakarta memang tidak termakan itu karena pada saat Pilgub 2012 lalu sudah dilakukan dan Pak Jokowi tetap menang. Tapi ini Pak, saya ingin nambahi saja Pak, ini beredar di kalangan warga NU, warga PKB, ada tabloid namanya Obor Rakyat. Ini isinya semuanya ini black campaign. Soal agama, soal keturunan Jokowi, soal lain-lain, dan semua sudah terbantahkan. Ini baru muncul, sebenarnya. Tabloidnya baru muncul. Oh, cepat sekali. Sebelum ini kita mendapat laporan, ini sudah sampai ke posisi masing-masing. Nah, di pelosok-pelosok Madura, di basis-basis Islam. Tetapi ini semuanya sudah terbantahkan. Karena apa? Karena ternyata Pak Jokowi sudah menyampaikan semuanya ya, soal agama, soal ibadahnya, soal macam-macamnya. Jadi kira-kira begini kalau bahasa pesantrennya Pak, afsahul lisanul hal, afsahu min lisanul maqal. Jadi bukti kenyataan itu lebih jelas, lebih nyata daripada hanya orasi-orasi dan black campaign. Nah, oleh sebab itu kalau Pak Jokowi dibilang hanya Hubertus misalkan, ya jelas masyarakat juga tahu. Sholatnya benar gitu kan? Sholatnya benar, keluarganya benar. Nah, artinya apa? Satu antara, nggak mungkin Mbak kalau misalkan ngomongnya A yang dilakukan B. Kita ngomong kemanusiaan, tapi ternyata yang kita lakukan anti manusiaan. Tadi tabloid Obor tadi yang beredar di kalangan NU tadi, menurut Bapak itu siapa yang mengedarkan?
Ada pihak-pihak mana nih yang sengaja menyasar warga NU terutama? Saya tidak menuduh-nuduh pihak-pihak yang mana, tetapi kita PKB dan partai pengusung, marilah kita kembali kepada khita reformasi, bahwa memang demokrasi pemilihan langsung itu kan memang hasil reformasi. Mari kita gunakan kesempatan ini dengan kampanye yang cerdas. Jangan kemudian menyerang salah satu, bahkan ada tokoh bilang ini kayak perang Baratayuda, ini kayak perang Badar. Bukan, ini hanya kompetisi Fastabiqul Khairat saja. Jadi nggak ada. Silakan Ibu sedikit. Saya bisa tambahkan gini, justru dengan kita bertemu seperti ini, kita kan bisa menjadi mediasi atau menjadi sadar. Jangan-jangan bukan di antara kita. Iya, justru ada main di belakang ya. Iya, saya malah melihat begini. Indonesia ini negara yang luar biasa besar. Potensinya bangkit menjadi pemimpin peradaban dunia itu tak terbantahkan. Pengamat-pengamat tingkat dunia itu sudah mengatakan bahwa di tahun 2050 mereka kan bisa membuat rencana-rencana atau mungkin melihat ke depan, dan mereka mengatakan Indonesia akan menjadi top 5 countries. Nah, jadi boleh jadi kita ini semua korban gitu. Oke, baik, kita potong dulu Ibu ya. Menjelekkan ini, lalu kemudian kita berkelahi. Ini menarik yang akan disampaikan Ibu nih mengenai kok kita menjadi korban semua ya. Kita break dulu sebentar Bu ya, dan Bapak-Bapak kita nanti kembali lagi, jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali bersama Anda setelah pariwara berikut. Ya, kami masih bahas mengenai kampanye hitam yang melanda pasangan Capres-Cawapres untuk Pilpres Juli mendatang. Tadi Ibu Marwah sedikit mengatakan bahwa sebetulnya jangan-jangan semua ini adalah korban-korban dan ada orang yang memainkan bukan masing-masing tim sukses begitu. Nah, ini maksudnya apa nih jadinya nih Bu? Saya malah khawatir bukan hanya ada orang, tapi siapa tahu malah ada sebuah sistem yang jauh lebih besar yang di luar kita, di luar Indonesia mungkin, yang memang tidak mau kita menjadi kuat, menjadi besar, dan membuat rakyat itu tidak percaya kepada pemerintahannya, sehingga kita dengan mudah mengatakan reformasi gagal, nggak ada kemajuan sama sekali. Padahal jujur, dari mulai Bung Karno ada kemajuan, Pak Harto kemudian ada kemajuan, Pak Habibie kemudian Gus Dur, lalu kemudian SBY, dan kelak yang akan memimpin juga akan ada kemajuan. Nah, ini kita kemudian terbiasa, pasti jeleklah sebelum ini dan kita akan baru lagi. Ibarat kita sudah membangun fondasi lantai 5, bongkar lagi, bangun lagi yang baru. Artinya kita harus waspadai ya. Harus kita waspadai. Jadi barangkali dengan kerjasama kita saling cari ini. Jangan-jangan apalagi siapa yang mau mengirim misalnya. Kalau di tim Pak Jokowi, kalau di mudah memang untuk di media sosial dan sebagainya. Jadi saya kira kita perlu waspada. Tidak ada, kita himbola bersama. Jadi kalau di kubu Pak Jokowi sadar dan yakin betul bahwa kampanye hitam itu memang tidak digunakan dan dilarang. Sama. Nah, sudah karena apa? Karena demokrasi nggak ingin kita cederai. Reformasi juga nggak ingin kita cederai. Toh, kalau kami besok menang, Bu Marwah, kalau kami besok menang, toh atau yang kalah juga bagian dari kami. Sebab kami sama-sama anak bangsa. Tetapi masyarakat ini utamanya media. Media ini. Justru saya agak sedikit sebenarnya sudah ada aturan soal kejahatan elektronik dan lain-lain, tetapi ini selalu jalan. Nah, sebenarnya siapa yang harus mengungkap? Ya pihak-pihak yang berwenang, kepolisian, Panwas. Toh ini uang negara juga dikeluarkan seperti kemarin di pemilu legislatif tidak berjalan juga. Ya, itulah yang saya maksud. Kalau memang butuh dana, dikeluarkan dana. Supaya apa? Supaya seperti yang dikatakan Bu Marwah tadi, kita nggak jadi korban dari semua gerakan yang mungkin itu dilakukan oleh orang lain. Jadi kami mengajak kepada kepada masyarakat Indonesia secara umum, utamanya anak-anak muda, generasi ke depan, supaya tiba-tiba ikut pemilu, loh kok pemilunya kok kayak orang bertengkar. Betul. Katanya politik ini untuk kesejahteraan, katanya politik untuk pendidikan, tetapi kayak orang bertengkar. Nah, ini kita malah maki-maki gitu ya. Iya, ini kan bagaikan kutub utara selatan ya, dua pasangan capres yang saling bertarung seperti ini. Ya cuman karena stylenya, yang satu stylenya bersahaja, satu marah-marah, kerempeng gitu ya. Satu marah-marah. Apa meledak-ledak. Nah, kemudian ditangkap menjadi satu yang ekstrim gitu. Nah, tetapi rakyat sudah cerdas. Rakyat sudah cerdas untuk membaca. Tadi menarik nih Pak, yang tadi Anda menyebutkan masalah style begitu ya. Karena Pak Prabowo selalu dilihat begitu dengan gaya elitis, dengan naik kuda, naik helikopter begitu ya, dengan mobil mewah. Seperti sementara Pak Jokowi sederhana, merakyat. Nah, ini untuk penampilan
capres seperti ini apakah memang sudah diatur sedemikian rupa oleh tim sukses atau memang ini memang apa adanya Pak Prabowo? Jadi memang jadi gini, kalau yang kemarin naik kuda pada saat memang dia hobi dari pertama, nggak ada persoalan dengan karakter yang pertama. Yang kedua, ini yang saya bilang, saya tuh tahu betul Jokowi. Jadi mungkin kalau Abang tadi sama saya lebih tahu saya dibanding Abang tadi. Saya setiap hari berinteraksi bagaimana dengan Jokowi. Ketika pilkada kemarin ya? Pilkada dan menjadi gubernur, saya tahu benar. Kalau saya ungkap juga persoalan DKI, panjang juga urusan. Makanya saya udah bilang tadi, sudahlah, karena ini dunia maya, tidak bisa dikontrol. Euforia terhadap telekomunikasi segala macam media udah. Menurut saya kita jaga aja masing-masing. Minimal saya, Bu Maro dan teman-teman dari tim, minimal timnya tidak melakukan, minimal timnya tidak melakukan ucapan-ucapan yang membangkitkan yang lain. Kalau yang lain tuh masyarakat biarkan saja. Karena memang kita serahkan kepada kepolisian. Tapi gini, undang-undang IT, kitanya tidak, ya. Tapi ini kan kandidatnya, justru kandidatnya malah yang melakukan provokasi. Jangan pilih boneka, calon boneka gitu kan. Jangan dipilih kacung-kacung. Ah itu, itu gaya itu, gaya pencitraan. Itu kan gaya pencitraan ya. Gaya pencitraan marah-marah seperti itu yang juga menciptakan ada di baliknya. Membangun kebencian. Saya potong berapa kali saya bilang, termasuk sama Prof waktu di media sini. Kalau orang lihat pidato Pak Prabowo pada saat di Gelora Bung Karno sepenggal, kesannya seperti itu. Kalau Anda perlu tahu, di awalnya dia bilang ini. Sebentar, di awalnya Pak Prabowo bilang, saya tidak mau anak bangsa ini berdiri bukan di atas kakinya. Saya keliling dunia, saya bilang boleh Anda bekerja sama-sama saya, tapi jangan jadikan saya kacung untuk negara Anda. Cuma itu sehingga urutannya jadi panjang. Waktu itu Pak Jokowi belum nyapres, belum, ini masih kampanye legislatif. Yang mau kita ini kan gini, kalau tadi bukan arahnya ke Jokowi, ini buat anak bangsa. Enggak masalah kampanye hitam tadi, siapa yang melakukan kan gitu ya? Nggak ada klarifikasi. Umpama kayak pas Jokowi dituduh di black campaign meninggal dunia, datang ke kantor DPP, itu yang paling menyakitkan ya. Itu kan aneh gitu loh ya, sakit yang bikin itu menurut aku gitu. Cara-cara kampanye seperti itu, dan kemudian tindakan dari PDI Perjuangan adalah melaporkan, dan kemudian tindakan dari tim kampanye Jokowi JK juga adalah untuk mencegah semua melakukan tindakan-tindakan dan kampanye. kita mengapresiasi aja, Pak. Mengapresiasi aja kita. Kalau ada orang hobi naik kuda, gagah gitu, kita juga apresiatif, nggak ada masalah. Betul. Begitu. Jadi gagah begitu nggak ada masalah. Toh semuanya punya style ya. Pencitraan. Kalau naik kudanya itu ya bagian dari membangun pencitraan tadi. Nah, yang mau kita ini kan adalah sama juga merasa bagaimana merakyat juga boleh jadi pencitraan. Kampanye ini harusnya dia menciptakan kesejukan pertama. Kedua itu adalah penyampaian visi misi dan gagasan besar. Nah, bukan marah-marah gitu loh. Nah, terus kemudian ya di bawah itu juga dibangun dibangun rasa persahabatan. Itu. Baik, ini bukan hanya melanda Pak Jokowi, tentunya juga Pak Prabowo juga mengalami seperti isu HAM, pelanggaran HAM seperti itu. Apakah kalau pelanggaran HAM itu bukan isu kampanye hitam. Bukan black campaign, itu negara yang memberhentikan Prabowo sebagai tentara dengan pangkat Letnan Jenderal karena diduga terlibat kasus penculikan negara loh. Mungkin Bung Marwah dulu mau menanggapi. Silakan Bang Sanusi. Jadi memang kalau esensinya jelas nggak apa-apa. Sama seperti statementnya JK. Kalau dipimpin Jokowi hancur, itu bukan Maret 2012. Pak Jokowi itu dilantik Oktober, itu Maret 2014 kemarin sebelum deklarasi. Ini kan pemimpinnya seperti ini. Kita nggak bahas itu. Maka tadi saya terpancing karena Abang ini udah bicara tentang subjektif pada personal. Saya nggak. Makanya bilang kalau kita tim, kita menghindari jaga wibawa itu. Biarkan masyarakat yang bermain, masyarakat yang memilih gitu. Jadi gini Mbak Cika, masyarakat tahu bahwa sekarang masyarakat sedang butuh pemimpin alternatif. Butuh mengidentifikasi calon-calon yang memang secara aspirasi bisa menggerakkan dan memberikan perubahan. Nah, pilihannya dilalah cuma dua. Sudah. Begitu. Nah, masyarakat juga ini bagi saya ke depan kepada para penyelenggara juga harus memastikan bahwa masyarakat itu punya partisipasi yang tinggi. Saya tidak ingin kampanye-kampanye itu ujung-ujungnya saling menjelekkan, tiba-tiba tidak juga
secara bertanggung jawab datang ke TPS. Nah, saya pikir dari tim Pak Jokowi ini memang sekarang sedang aktif untuk menyampaikan pesan ke masyarakat. Inilah pemimpin yang akan membawa perubahan. Inilah pemimpin yang tidak berjarak dengan rakyat. Inilah pemimpin walaupun krempeng dalam bahasanya Bu Mega, punya daya tahan. Kan baik. Gitu. Ya, kita masih akan break lagi, nanti kita lanjutkan kembali. Jangan kemana-mana, kami kembali bersama Anda sesaat lagi. Ya, kami lanjutkan perbincangan mengenai kampanye hitam. Baik, Ibu Marwah tadi ingin menanggapi langsung dari pernyataan dari tim Pak Jokowi dan JK. Iya. Jadi seperti juga teman-teman dari tim Jokowi JK, maka kami juga di tim Prabowo Hatta setelah diputuskan dipimpin oleh Pak Mahfud MD, maka kita juga sudah secara berencana menyiapkan apa yang perlu diketahui masyarakat terhadap dua kandidat pasangan kandidat ini. Salah satunya adalah bahwa Pak Prabowo itu sebenarnya cinta rakyat. Karena cintanya lah, maka beliau yang seharusnya tadi kan bisa menikmati saja hidup di luar negeri dari kecil kok dia di sana. Dia harus tinggal saja menikmati hidup, dia tuh sudah kaya dan sebagainya. Harusnya begitu. Tapi karena terpanggil, maka beliau susah payah membangun partai, memanfaatkan rumah beliau untuk mengkader orang-orang partai, dan saya ketemu dengan mereka sampai di pelosok jabatan dan kekuasaan itu memang luar biasa. Sehingga saya kira begini, tidak semua orang masuk ke politik dengan godaan kekuasaan. Itu yang harus diumumkan kepada rakyat. Orang datang karena panggilan tugas, panggilan negeri, panggilan pengabdian kepada Tuhan. Ini harus diluruskan. Karena rakyat kalau hanya itu bagi-bagi, selalu isunya bagi-bagi kekuasaan. Tidak begitu. Negeri ini terlalu besar untuk diserahkan kepada hanya segelintir orang yang tidak peduli gitu. Ya, walaupun ketika dalam tim koalisi sudah mulai dibicarakan mengenai pembagian menteri utama dan sebagainya. Tentu harus dibicarakan apa-apa yang harus mungkin tidak sampai ke detail, tapi harus jelas bahwa ini sharingnya bagaimana, ya tentu setelah menang. Tapi ini saya sampaikan bahwa ini sudah dijelaskan, tidak boleh, nggak usah menanggapi kalau ada yang negatif atau black, apalagi membuat untuk teman-teman. Jadi tidak kita tanggapi, mau serangan dari mana pun tidak perlu tanggapi, dan sebaliknya nggak usah menyerang ke sana. Tapi buktikan bahwa seluruh yang dilakukan Pak Prabowo adalah karena dia cinta rakyat. Bagaimana rakyat tidak jadi jadi kacung di negerinya sendiri, harus keluar negeri susah payah menjadi pembantu negeri orang, meninggalkan anak-anaknya, meninggalkan suaminya. Lalu kemudian bagaimana supaya tidak kena narkoba, bagaimana kemudian mereka tidak harus mengimpor dan sebagainya. Ini bagaimana supaya minum susu, bagaimana supaya berkarakter dan sebagaya. Nah, itu kalau menurut bahasa Pak Jokowi, kalau saya tunggu dulu, bahwa ada dengan cara yang gagah, itu kan Tuhan membuat orang beda-beda. Tidak harus ini positif negatif, biarlah dia menjadi positif dengan modelnya sendiri. Nah, di sini lembut, di sini. Saya kira itu sesuatu bukan kelemahan. Model saja, warna saja. Saya menambahkan gini, saya mau cerita story aja bahwa Prabowo itu orang yang sayang sama bangsanya. Sampai DKI pun saya saksinya fakta bahwa PDP tidak pernah mencalonkan Jokowi jadi gubernur. Saya saksinya. Waktu itu Pak Prabowo datang dan ke Bu Mega waktu dari Bali. Kita sampai bilang, kita sama siapa Prabowo, kita uber Pak Jokowi untuk jadi. Karena waktu itu PDP sudah mendeklarasikan Adang dengan Pak Pauko. Cuma sebuah cerita. Dalam perjalanan. Salah. Kalau dibilang Jokowi tidak dicalonkan PDI Perjuangan, keliru kau. Itu tetap kau memposisikan bahwa seakan-akan Prabowo itu cerita yang keliru. Itu cerita keliru loh. Saya bilang sama Bang Milton bahwa saya sekretaris pemenangan. Saya ada pada posisi. Benar, tapi bukan kau pula yang menentukan. Bukan, Gerindra itu cuman berapa persen? Kau hitung aja berapa kursi kalian. Nggak menentukan. Ini proses awalnya. Benar, tidak artinya begini. Dengar dulu. Bukan Prabowo yang hero. Bukan, sebentar. Saya mau penjajakan itu juga sudah lama dilakukan oleh Bu Mega. Tinggal menunggu waktu karena PDI Perjuangan tidak cukup 15%. Datanglah Gerindra. Bukan pada saat itu, pada saat mencukupi persentase 15% tadi. Aku mau meluruskan bahwa bukan Prabowo hero-nya. Saya Perjuangan yang menentukan pencalonannya. Saya menambahkan aja sedikit. Saya meluruskan itu. Waktu itu almarhum Taufik Kemas sudah mendeklarasikan dirinya dengan Anas Urbandingrum. Bukan partai loh ya, bukan PDI Perjuangan loh ya. Bukan PDI Perjuangan loh. Kita itu komunikasi bahwa Pak Taufik bukan ketua umum PDI Perjuangan. Tidak mewakili menurut Anda ya? Tidak mewakili, dia cuma menyampaikan usulan. Ya, dan kemudian dengan gagah perkasa
si Anas Urbaningrum pada saat itu Ketua Umum Demokrat mengumumkan, Anas yang mengumumkan, bukan Pak Taufik. Saya cuma mau garis tengah ya. Saya cuma mau garis tengah. Saya mau garis tengah biar gini, Bos. Maknanya bukan biar itu. Biar tetap kita harus ada pelurusan. Saya setuju. Biar tetap begini. Prabowo itu bukan hero, dan kemudian pelurusan tadi penting. Jangan sampai nanti Prabowo tidak bersalah dalam kasus penculikan. Bukan sampai gitu loh. Jadi kita saya perlu meluruskan tadi. Saya luruskan gini, maksud saya bahwa Prabowo itu sayang Jakarta. Di hadapan saya, di hadapan tim PDP Gerindra, saya mau Jakarta dipimpin bukan yang maling. Itu ada Jokowi dan Ahok. Waktu Pak Jokowi mencalonkan jadi presiden, sekarang marah Prabowo? Enggak. Tapi gini, Bos. Jadi bukan persoalan ini negarawan yang kita uji bahwa bukan hanya saya Prabowo yang sayang Jakarta, sayang Indonesia tadi gitu ya. Setuju, saya setuju. Gitu loh. Jangan seakan-akan Prabowo hanya kita kan Prabowo mengatakan strategi kita. Justru begini. Tidak hanya justru ya cinta kepada rakyat Jakarta. Sayang terhadap Indonesia ini adalah berlaku adil. Sayang terhadap Indonesia ini adalah tidak melakukan kejahatan kemanusiaan. Sayang terhadap Indonesia ini adalah tidak menelantarkan korban Lapindo. Sayang terhadap Indonesia ini adalah katanya tidak boleh black campaign. Ini mengajari orang-orangnya lagi. Fatal juga. Katanya mau ceritakan kebaikan calon. Tadi ya kita fatal juga kalau membedakan black campaign dengan negatif campaign. Tidak bisa. Tadi kan sudah disampaikan. Yang saya sampaikan adalah campaign negatif tadi fakta. Lapindo itu fakta ditelantarkan oleh siapa? Abu Rizal Bakri yang calon menteri utama tadi dari presiden, wakil presiden, menteri utama, apalagi nanti. Nah terus kemudian Surya Dharma Ali yang tersangka kasus haji, itu fakta loh. Saya tambahkan satu fakta lagi. Bukan saya yang menyatakan itu. Saya tambahkan fakta Pak Jokowi bersumpah di atas Quran. Fakta Pak Jokowi bilang saya tidak Puan Kutulun jatuh, faktanya tuh. Fakta dinyatakan JK bilang tidak mungkin anak itu bisa jadi hancur negara ini. Ini fakta. Tapi kita nggak usah bahas itu karena kita tim sama-sama. Kita sama-sama paham. Jadi gini Pak, kita lihat kita lihat survei saja. Jadi hasil survei ini Pak dari LSI memang kecenderungan untuk negatif campaign itu selalu meningkat, tetapi pastinya di mana-mana pun terjadi seperti ini ya. Tetapi negatif campaign ini ada positifnya apabila memang betul data yang disampaikan itu sesuai dengan fakta-fakta. Jadi kalau misalkan sahabat saya Pak Masinton tadi menyampaikan fakta-fakta, tentu masyarakat juga sudah tahu. Masyarakat lebih tahu mana black campaign, mana fakta sudah diketahui masyarakat. Sudah diketahui. Tetapi yang saya maksud adalah ada skenario, ada gagasan, ada rancangan untuk melakukan black campaign ini yang nggak boleh. Saya potong. Jadi saya pernah baca buku itu, kalau lawanmu berprestasi, tunjukkan prestasimu, kan gitu. Kalau lawanmu berprestasi, kamu tidak punya prestasi, maka cari titik kelemahan dan kesalahannya, walaupun itu harus ngarang. Itu berlaku hari ini karena praktis ya. Black campaign itu kenapa lebih banyak terhadap Jokowi JK? Karena memang di sana nggak ada prestasi. Tunggu dulu. Nah, di sini banyak prestasi sehingga yang dicari ini jangan menjustifikasi sesuatu yang sulit dibuktikan. Nah, nanti oke, silakan. Aku diberikan satu dua penjelasan apa prestasi Prabowo. Saya ingin menyampaikan kata Rajasa. Saya ingin sampaikan. Iya, silakan Ibu. Pak Prabowo, dan bukan hanya Pak Prabowo, tapi seluruh militer Indonesia, TNI Indonesia harus kita beri apresiasi. Dan itu memang seperti tadi saya katakan, tunggu dulu. Dengar saya dong, dengar saya. Pak Prabowo adalah bagian dari sebuah tatanan yang harus kita hormati. Dan internasional ingin TNI kita lemah, internasional ingin DPR dan DPD kita lemah. Dan kalau kita mengatakan, itu lihat tuh otonomi daerah, itu kan pencuri-pencuri kecil, raja-raja kecil, mereka tidak mau otonomi, kita lanjutkan. Dan sebenarnya, nah saya selalu ingin mengatakan, kita ini tidak bermain di sebuah kekuatan yang vakum. Ini jangan kita terjebak ke dalam. Pak Prabowo, saya ingin mengatakan ini, sekali lagi bukan Pak Prabowo tapi seluruh tatanan TNI kita. Kalau mereka tidak tegas, saya ada di dalam gedung DPR ketika itu. Orang tidak mau kita punya undang-undang. Tidak mau kita buat keputusan untuk ada pemilu. Berapa kali itu sidang-sidang kita harus dibubarkan. Nah, militer berperan. Kalau mereka tidak tegas, tunggu dulu. Kalau mereka tidak tegas, akan seperti Syria,
akan seperti negara-negara lain. Nah, Pak Prabowo adalah bagian dari tatanan. Jangan selalu kita. Saya menambahkan prestasi. Enggak. Prabowo yang merusak tatanan. Tunggu dulu. Itu enggak. Dipecat. Itu mana ada orang dipecat. Orang kalau dia mengikuti tatanan, dia tidak dipecat, Bu. Tunggu dulu. Bukan hanya dipecat beliau. Ketika diminta beliau bahkan harus kabur. Tunggu dulu. Beliau bukan hanya dipecat, beliau bahkan mengorbankan keluarga beliau. Karena dia berpihak kepada apa yang terjadi di mahasiswa depan DPR gitu. Saya nambahkan begini. Tunggu dulu. Ini harus fair kita melihat. Saya nambahkan begini. Abang tanya, Pak Jokowi cuti nggak sekarang? Pak Jokowi cuti tanggal 2. Sejak dia malam, dia tidak pernah hadir di Jakarta. Itu tatanan. Saya mau tanya deh, Aryo Bimo temannya siapa? Teman saya, temannya kalau Jokowi. itu saya jawab, itu Pak Jokowi sudah menghadap presiden, bukan, sudah minta cuti Mendagri dikatakan tapi Mendagri belum memberikan karena KPU belum masa begitu aja. Bukan masa kita harus saya jelaskan. Maksud saya itu tatanan tapi kalau dia belum cuti, tapi dia sudah meninggalkan jabatannya. Jadi enggak, masih tetap kemarin aturannya tidak ada yang salah. Kunjungan ke pasar, menghadiri upacara apa? Coba nanti abang lihat besok Pak Jokowi ada di mana. Arti kalau kita bicara tatanan, itulah persoalannya. Iya, baik. Hanya mau nunggu. Oke, baik. Kita akan break lagi sekali lagi. Jangan kemana-mana. Kami masih akan kembali bersama Anda di bagian berikutnya dalam perbincangan ini. Masih bersama kami dalam debat para tim sukses Capres, Cawapres, Pilpres mendatang. Baik, dalam segmen ini kami mempersilahkan antara tim sukses untuk saling bertanya, tapi kali ini saya berikan kesempatan dari tim Prabowo Hatta untuk bertanya ke tim sukses Jokowi JK. Silakan. Bu, dari silakan saya. Sebelum saya tanya, saya jelaskan dulu. Saya jelaskan Jakarta. KJP Kartu Jakarta Pintar bermasalah sekarang, orang teriak. Busway berantakan. Monorel sudah mancang, bohong-bohongan mancangnya nggak jalan. Ya. Terus yang namanya kampung deret menjadi persoalan hukum juga. Ya. Lelang jabatan bermasalah. Sekarang banyak aparatur pemerintah DKI yang ditangkap karena tidak di-backup oleh pemerintah daerahnya. Yang ketiga, sampai sekarang Sekda PJS tapi Pak Jokowi nggak pernah mundur dari jabatannya walaupun boleh cuti. Normanya kita bayangkan saja tadi, Jakarta itu bukan pesawat terbang yang bisa autopilot. Perlu benar-benar orang ada pemimpin yang bekerja, ya. Tadi saya bilang cuti, kata dia lagi nunggu pengumuman. Sampai sekarang apa yang dia lakukan? Pernah 1 minggu Pak Ahok sakit, Pak Jokowi nggak ada, habis Jakarta. Kebijakannya bisa tumpuk seperti ini. Saya mau tanya, yang ada prestasi di Jakarta, abang jelaskan. Prestasi Jokowi apa yang di Jakarta dilakukan? Coba jelaskan aja. Coba satu aja. Prestasi Jokowi. Coba di satu aja. Itu langsung kepada objeknya. Luar biasa. Ya, coba. Ya, bagaimana waduk fluid itu ya, yang itu bertahun-tahun dibiarkan kumuh dan bertumpuk-tumpuk di situ, timbunan tanah yang sudah tidak lagi layak disebut sebagai waduk, dieksekusi. Bagaimana program-program pasar Tanah Abang, yang Bapak ini tadi, aku mau ceritakan yang lain, tapi pasar Tanah Abang itu yang dari mulai Pangdam, gubernurnya, jenderalnya, bintangnya banyak di pundaknya, tidak tertata. Nah, dan sekarang tertata, bagus. Jadi kalau diceritakan satu saja, banyak sekali. Boleh saya boleh bantah dikit nggak? Yang lebih penting. Boleh langsung dibantah saja. Saya karena abang cerita 2, saya tahu. 2 kemarin pedagang Tanah Abangnya ke Dewan teriak. Sekarang macet lagi dan teriak. Kembali turun ke jalan. Baru turun ke jalan. Satu. Saya mau cerita. Bentar, persoalan itu ya, kenapa ini lagi? Ada wali kota Jakarta Pusat, ada Satpol PP, ya nggak mungkin dong saban hari tongkrongin. Makanya saya bilang harus gubernur. Tetapi begini, Mbak Cika, saya mau jawab soal Jakarta. Minimal warga Jakarta itu merasa bahwa kepemimpinan Pak Jokowi ini ada hope, ada harapan, ada kedekatan. Nah, program-program memang ini 2 tahun yang berjalan ini, walaupun waktu yang sungguh sangat pendek, itu memang nyata bahwa program itu ada kendala. Di mana yang tidak punya kendala? Nah, terus tadi kan begitu, itu namanya manusia. Tadi kenapa banyak sampai yang lurah ditangkap apa segala macam, dan itulah bobroknya ya sistem birokrasi kita. Maka Jokowi mereformasi birokrasi itu. Ada yang salah, hukum. Dan dia mendobrak tradisi birokrasi yang kaku dan artinya tidak perlu melindungi ya jika memang ada yang salah begitu ya. Iya. Nah, jadi hari ini ya kenapa Jokowi terlihat fenomenal dalam
kepemimpinannya baik dari Solo sampai ke Jakarta dan juga insya Allah nanti menjadi presiden, karena Jokowi membangun komunikasi dan mengajak partisipasi publik dalam kerangka luas tadi, tidak dalam model instruktif kayak ala komandan batalion gitu, tapi dia membangun partisipasi dan mengkomunikasikan. Ini negatif lagi. Pak Prabowo itu sudah sekian tahun mengajak profesor, rektor mendiskusikan bagaimana mencari solusi Indonesia. Tidak berpikir sendiri. Kalau tidak seperti itu, nggak mungkin mereka jauh-jauh terbang dari berbagai daerah untuk mendukung. Kalau tidak pernah merasa ini kan hanya gitu loh. Tidak menyampaikan instruksi. Begini saja sebenarnya, kan semua ada rekam jejaknya. Ada rekam Masyarakat jejaknya. tahu lah rekam Masyarakat jejak. tahu Betul, rekam jejak masing-masing. Bahwa kemudian kalau ada pasangan tertentu jangan kemudian mengkultus-kultuskan. Yang salah bilang salah saja. Benar. Gitu. Jadi masyarakat juga jangan kemudian dibohong-bohongi. Misalkan kalau ada pemecatan di TNI karena kasus tertentu, sampaikan saja. Toh memang dicopot dengan tidak hormat. Jadi itu lebih terhormat daripada menutup-nutupi. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan lain dari pihak tim. Saya justru mau kembali ke tema. Apa langkah teman-teman dari tim Jokowi JK untuk tidak lagi terjebak atau tidak lagi seperti sekarang ini? Jadi temanya adalah kampanye hitam dan negatif tadi. Bagaimana kita secara bersama mengakhiri ini dan mulai secara cerdas memperlihatkan, bener loh, kita punya calon ini kan manusia biasa, ada kekurangannya, ada kelebihannya, seperti juga di sana. Dan biar rakyat mengatakan ternyata 4 ini memang orang-orang terbaik yang terpilih, bahwa ada kekurangannya. Nah, apa strategi? Apakah sudah ada strategi? Jadi begini, Mbak, kita yang calon ini kan diusung oleh partai-partai. Tentu kita lihat dulu partai-partai yang ada apa masalahnya. Ya kan? Sebelum kita melihat pasangan. Sebab apa? Karena pasangan ini diusung oleh partai-partai yang ada. Masyarakat juga melihat kok track record partai-partai yang ada, walaupun saya tidak sebut seperti misalnya. Kalau kami memulainya itu tidak dengan mengarang-ngarang. Apakah ada larangan khusus mungkin dari Tidak pihak mengarang, tim? jadi kami sampaikan adalah fakta-fakta, sehingga masyarakat juga tidak terilusi dengan heroisme palsu atau nasionalisme palsu yang sedang dibangun gitu. Nah, yang kami sampaikan itu fakta. Nah, itu memang ini lah. Strateginya apa? Kalau kami kan misalnya kemarin mengumpul seluruh anggota legislatif dari seluruh Indonesia, seluruh kepala daerah seluruh Indonesia untuk menyampaikan, tolong sampaikan yang positif, tidak boleh ada yang negatif. Katakan aja apa yang baik. Artinya dari tim dan langsung Pak Mahfud tertulis menyampaikan itu, dan silahkan berinovasi, berimprovisasi, tapi tolong atur barisan dengan baik. Normatif, Bu. Semua partai melakukan. Jadi Perjuangan, Nasdem kemarin. Normatif. Teman-teman. Masih ada satu bagian lagi kita untuk berdebat. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali bersama Anda setelah jeda. Baik, dan bagian ini kami akan mempersilakan dari tim sukses Jokowi JK untuk memberikan pertanyaan kepada tim sukses Prabowo Hatta. Silakan. Ya, saya mau tanyakan satu saja, dan itu satu pertanyaan itu ke kedua sahabat saya dan ibu saya. Nah, jadi satu saja, apa prestasi kepemimpinan Prabowo yang tidak berdarah-darah, dan apa satu prestasi Hatta Rajasa sebagai orang yang pernah duduk di pemerintahan? Satu saja. Oke, silakan. Mau jawab, Ibu? Saya jawab. Kami sedang menyiapkan banyak sekali cuplikan-cuplikan yang selama ini mungkin tenggelam ya. Saya juga baru sadar, saya kaget ketika melihat bahwa Pak Prabowo tidak ingin anak bangsa terkalahkan oleh tetangga, dan ketika itu justru beliau membantu Mapala UI untuk bisa sampai di puncak Everest. Prestasi menurut saya. Yang kedua, tunggu dulu. Yang kedua, dan ini bisa nanti teman-teman bisa lihat, kita sudah siapkan. Tim relawan Nusantara Jaya sudah menyiapkan itu. Daki gunung ya. Yang penting. Oh iya, itu prestasi internasional. Nama bangsa itu. Yang kedua, ketika peneliti Belanda itu di Papua dimasukkan dalam hutan, dan itu menjadi berita internasional, Kopassus
terjun ke sana membebaskan. Iya, laporannya prestasi berdarah laporannya di TV internasional. Karena banyak korbannya. Oh, namanya perang korban juga beliau di situ. Nah, yang ketiga, beliau selalu Anda katakan ada kuda. Beliau membeli kuda itu harga miliaran untuk menjadi induk. Karena kita kan mau bertanding di polo ya. Dan itu sebuah pertandingan yang kalau di Eropa memang sebuah prestasi. Itu prestasi. Tunggu dulu, ini kuda dengan bagus memang prestasi. Oh, iya, benar. Bibit sapi pun. Tunggu dulu, bibit sapi pun. Tunggu dulu, bibit sapi, bibit kambing, bibit apa saja itu harganya mahal. Dan itu untuk pembibitan. Bukan hanya nanti supaya kita tidak impor, bahkan bisa kita ekspor. Menurut saya ini sekarang memang waktunya cerdas kita melihat apa yang terjadi. Sebenarnya gampang dulu, kalau dikatakan bahwa tuh kuda yang tangguh, kalau tidak ada yang dikatakan prestasi, banyak. Kita bisa lihat ketika beliau memimpin Kopassus itu menjadi kehormatan tingkat internasional. Disitulah kenapa negara seperti Jordan meminta untuk beliau ya, pencak silat tiba-tiba dikenal. Beliau prestasi di pencak silat. Kopassusnya udah hebat dari dulu, Bu. Nah, tunggu dulu. Ya enggak, tunggu dulu. Jadi tadi kan mau nanyakan, dengarlah prestasinya. Iya. Nggak, maksud saya bukan prestasi Kopassus, prestasi Prabowo. Dibedakan loh ya. Sebagai pribadi maksudnya ya. Dengan prestasi sebagai. Jadi begini saja lebih simpelnya, Mbak. Simpelnya salah satu ya. Salah satu. Memimpin perusahaan prestasi apa tidak? Memimpin organisasi prestasi atau tidak? Kan begitu. Iya, dengar. Tunggu dulu ya. Beliau memimpin HKTI misalkan. Kiani ya. Itu perusahaan yang tadinya kalau beliau tidak ambil, itu diambil asing. Ya utangnya banyak sekarang. Tunggu dulu bisa kita belum banyak. Bisa dilihat itu yang bagian yang harus kita luruskan dan bisa kita luruskan. Di dalam situ itu ada lapangan udara. Kalau diambil asing, itu bisa menjadi tempat kapal-kapal internasional masuk ke situ. Tanpa diketahui ya? Tanpa kita ketahui. Itu justru karena cintanya pada negara diambil. Dan tunggu dulu. Itu bisnis kok. Tunggu dulu. Itu benar bisnis. Nah, yang kedua, beliau tidak ingin seperti sebelumnya hanya tebang-tebang pohon lalu masuk ke pabrik kertas. Beliau katakan, ayo kita puasa. Tanam dulu baru kita panen. Dan itu, tunggu dulu. Itu contoh yang baik. Itulah yang beliau mengatakan, sekarang ada 70 juta lahan. Kalau ini kita gerakkan semua anak bangsa menanam, sehingga kita bisa punya energi terbarukan. Tambahan dari Bang Sanusi. Satu-satu saya tambahkan. Tadi kan Abang tanya tentang organisasi. Gerindra sudah 6 tahun. Terbukti 6 tahun ya, tetapi ICW mengatakan partai terkorup itu PDIP loh. Itu ICW loh datanya. Yang banyak ditangkap itu pertama PDIP, kedua Golkar. Itu datanya 2002 loh. Apalagi sekarang tambah banyak lagi. Nggak, ini data. Jadi bahwa organisasi ini ngebangunnya dari kesadaran bersama. Tapi saya bilang tadi kalau prestasi kalau diurutin panjang. Kalau kita mau tulis tadi saya bilang aku minta satu aja bukan. Tadi udah jelasin satu aja. Jadi tadi menurut bukan prestasi tadi menurut Bang. Belum puas jawabannya ya. Satu tadi itu yang tentang kehebatan Kopassusnya hebat memang. Nah, sebelum ada Prabowo Kopassus sudah hebat. Sebagai pemimpin partai terbukti beliau langsung juara. Itu yang paling jelas. Sebagai pemimpin partai menurut sudah jelas. Leadership. Oke, mungkin sekarang pertanyaan tadi ya Bang Mas itu mengenai prestasi. Kalau partai karena Suhardiman ketua umumnya yang hebat. Suhardiman bukan ketua Dewan Pembina. Jadi yang kita bilang inilah bedanya kita dengan partai lain. Ya bahwa Dewan Pembina kita, saya mau kasih tahu semua petugas partai didedikasikan hanya untuk partainya. Itu beda dengan partai lain. Jadi tidak ada side job lain begitu ya? Aku tadi nanya, satu prestasi Prabowo yang tanpa darah. Kedua prestasi Hatta Rajasa yang pernah di pemerintahan. Itu loh. Saya sampaikan. Terjawab. Saya jawab Pak Hatta. Pak Hatta ini sahabat Abang dan kolega saya luar biasa. Saya jatuh cinta pada program-program beliau yang mengonsep yang MP3E. Bagaimana? Bukan MP3E. Bagaimana? Indonesia bagian timur ya. Timur, tengah, dan bisa maju sehingga tidak semua numpuk di Jakarta. Dan itu luar biasa. Dan yang kedua, penyerobotan tanah rakyat luar biasa. Tunggu dulu. Yang katanya mau dengar. Kayak biasa di pasar kayaknya. Sering ketemu Jokowi masih di pasar kayaknya. Harus terbiasa mendengar. Kadang mendengarkan. Abang lanjut. Karena sudah mulai gatel ya Bang ya. Abang ngomong baru selesai baru kita ngomong. Bertanya. Biar selesai baru kita ngomong. Yang kedua, sekarang ini ya undang-undang yang migas,
terutama yang terkait dengan mineral. Itu kan sekarang kita hanya dapat 1%, kita hanya dapat 2%. Beliau membuat program yang tidak mudah dan yang membuat negara-negara nggak usah kita sebut itu luar biasa. Sama Freeport begini Bu, malah diperpanjang kontrak. Kalau kita mau lihat itu, saya langsung mengkomparasi aja. Jadi saya tidak ingin terjebak mengatakan apa yang terjadi. Lupa zaman Bu Mega dia. Nah itu lupa zaman Bu Mega ya. Kita janji kita dilarang. Kita lurus. Kita harus hormat permataan Pak Prabowo yang kita lurus. Kita nggak mau sampaikan itu. Nanti kita capek di sini kan. Jadi saya pikir begini, kemudian kan kita ini tidak ingin juga debat kusir. Iya betul. Atau juga membela orang membabi buta. Jadi apa yang disampaikan dan yang ditanyakan itu masyarakat juga perlu tahu kan gitu saja. Bahwa si A berprestasi, bahwa si B berprestasi. Bahwa misalkan kalau di pasangan kami Pak JK itu jelas punya pengalaman pernah wapres. Pemerintahan jelas. Karir di pemerintahan Pak Jokowi juga mulai wali kota, gubernur, ya memang urutannya ke presiden. Yang lain mana karir pemerintahan? Baru ada. Jangan lurah aja belum pernah. Baik, masih ada satu bagian tambahan lagi ternyata kita untuk berbincang. Jangan kemana-mana, kami akan kembali bersama Anda. Ya, 1 jam berlalu dengan perdebatan yang sangat seru antara dua kubu tim sukses Capres-Cawapres. Dan di akhir segmen ini kita juga ingin mengetahui apakah kedepannya nanti apakah sudah ada perjanjian begitu untuk tidak saling menyerang lagi. Walaupun tadi Ibu mengatakan kita jangan-jangan juga korban begitu ya. Namun apakah juga sudah ada tadi disebutkan oleh Ibu tim Prabowo Hatta sudah sepakat untuk lurus ke depan. Jadi artinya tidak akan muncul lagi tuh ya kalimat-kalimat negatif lagi. Karena memang kita tidak pernah melakukan. Ya mungkin seperti yang sering dilakukan mungkin mohon maaf nih Wakil Ketua Umum Pak Fadlizon kan sering melontarkan pernyataan-pernyataan yang cukup kritis begitu. Apakah ini juga termasuk? Itu nggak apa-apa. Itu masih diperbolehkan seperti itu ya. Bukan sifatnya black campaign atau negatif campaign ya. Jadi kalau sebagai sebuah tanggapan bahwa di kami sudah diarahkan untuk tidak melakukan hal yang aneh-aneh. Lurus, kasih pendidikan politik kepada warga karena itu 4 pilar. DPR RI cuma menyebutkan 3 pilar. 1 pilar itu kaderisasi yang tidak pernah disampaikan ke warga masyarakat Indonesia. Jadi menurut saya sudah disampaikan oleh Mas Mahfud harus lurus. Kemudian kalau nanti yang menang siapa ya silakan itu. Jadi gini Pak Cika, kalau di kita sudah belum jelas selesai memberikan statement udah dipotong lagi. Abang ini kadang-kadang kita sudah jelas Mbak Cika sama supaya kita juga nggak berpanjang-panjang. Saya Pak tadi. Ya kan? Tidak berpanjang-panjang bahwa ini strategi kami sampaikan kepada semua relawan, laskar santri, partai pengusung, semua turun door to door, silaturahmi, belusukan. Termasuk kita tidak ada kampanye hitam, tidak pernah melakukan itu, sehingga kami tidak perlu ngomong kepada yang lain, jangan kampanye hitam. Memang kita tidak ada instruksi itu berarti dan kita tidak perlu ngomong. Benar berarti dari yang tidak. Jadi sepakat ya dari tangan-tangan di atas yang tidak kita ketahui ya. Strategi door to door, belusukan, tunjukkan prestasi, berikan harapan ke depan bahwa Pak Jokowi JK pemimpin yang ditunggu-tunggu, itu saja. Simple kalau kita ini. Jadi ya Bu, boleh. Belum puas tadi Bang Tanufi. Kita belum, habis dipotong terus. Nggak apa-apa, biarin. Kalau saya lanjutin, jadi saya cuma berharap bahwa tim sukses itu bisa memberikan edukasi yang lebih baik, tidak memperkeruh suasana yang di bawah yang kita tidak pernah tahu siapa yang berbuat. Tadi Ibu bilang sampaikan. Bukannya tim sukses tapi juga mungkin pasangannya sendiri ya. Yang kedua, kalau kemudian siapapun yang menang anak bangsa, kalau Gerindra atau Prabowo menang, ya gabung lagi sama kita juga nggak apa-apa kok. Ya Bu ya, diberikan kesempatan, nggak apa-apa, tenang aja. Mungkin saya tambah sedikit bahwa kami juga karena ini itu normatif semua. Bentar belum selesai. Tunggu dulu. Karena limpahan atau begitu banyaknya ya relawan-relawan yang sampai antri untuk menyampaikan aspirasi, maka yang kami lakukan adalah bagaimana supaya relawan yang datang dari berbagai kalangan, dari berbagai wilayah itu bisa bersinergi. Jadi dan sama dengan kita katakan harus dipetakan sampai level kabupaten, kecamatan, TPS, dan nanti langsung menyampaikan, kita siapkan materinya, disampaikan langsung ke rakyat di sekitar TPS. Jadi
door to door. Dan hampir sama juga door to door juga begitu ya. Itu memang selalu. Jadi belusukan door to door itu memang resepnya sama. Jadi resepnya sama. Kalau kami membekali relawan. Namanya politik itu ya memang adalah. Jadi gini, saya sampaikan sedikit ya. Kalau media, orang cenderung akan menonton yang preferensinya. Saya orangnya background di situ. Jadi yang bisa mengubah memang adalah face to face. Kalau begitu gini, kita ubah deh. Tidak door to door tapi face to face. Kalau kami selalu begini, kita akan bertemu langsung dengan masyarakat, menyampaikan program masing-masing dengan sebuah keyakinan, sampaikan salam kemanusiaan, kita songsong harapan perubahan bersama Pak Jokowi JK. Itu yang selalu kita sampaikan. Jangan melakukan fitnah-fitnah, itu kita sampaikan. Jangan melakukan isu sara, karena kasihan nanti Indonesia ini menjadi tidak baik. Gitu aja. Jadi kalau kami sampaikan dari tim sukses sebenarnya sudah ada janji seperti itu ya. Artinya memang paling adem cuma bahasa terakhir doang nih. Akhirnya ya. Akhirnya adem. Yang kami katakan ini, kita harus mengadukan diri ya sebagai closing ya. Oke, baik kalau gitu. Closingnya gini, bahwa negeri ini negeri yang luar biasa besar, dibutuhkan seluruh kerjasama seluruh anak bangsa untuk buat apa bermusuhan untuk seperti ini begitu ya. Kita bersatu. Kita berlomba-lomba bangsa ini. Boleh saling salaman dulu mungkin sebelum mengakhiri. Terima kasih banyak ya. Terima kasih juga. Baik, saya closing dulu sebentar, jangan kemana-mana pemirsa karena ada apa-apa masih akan berlanjut. Dan saya Sela Wangkar pamit. Terima kasih Bang Sanusi, Bu Marwah Ibrahim, Bang Jazil dan juga Mbak Maksudnan bersama kami. Tetaplah bersama kami di JAK TV.